Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, golongan 2, kelas A 2018. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang diskusi P5 terkait dengan antigen antibody dalam jurnal yang berjudul Evaluation of Antigen Conjugated Fluorescence Speed to Identify Antigen Specific B Cells. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami beserta kontribusinya dalam pembuatan video ini. Kemudian dilanjutkan dengan slide tentang pendahuluan. Imunitas humoral menjadi kunci untuk memahami kesehatan manusia dalam mengawasi respon imun. Selain itu, juga dapat membantu menginformasikan adanya intervensi medis. Namun sekarang ini, antibodi monoklonal digunakan sebagai penanganan standar untuk kondisi kesehatan dengan menggunakan fully mouse atau mouse human chimeric. Hanya saja, fully human antibody dianggap lebih kecil kemungkinannya untuk menginduksi respon antibodi anti-drug, sehingga pemanfaatannya lebih menarik secara klinis. Namun, ini masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, kemampuan sel B dalam manusia untuk dapat mengenali antigen spesifik yang bernilai tinggi dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi reaktivitas dan respon imunologis. Metode yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi sel B spesifik antigen dan menghasilkan antibodi monoklonal adalah kultur ex vivo. Namun, pada jurnal ini digunakan alur kerja yang dirancang untuk menghindari potensi ekspansi sel B spesifik selama proses kultur ex vivo berlangsung. Juga untuk menghindari adanya secondary clone selection yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pembentukan antibodi dan evaluasi downstream. Sehingga jurnal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan metode yang mampu untuk mengevaluasi sel imun manusia menggunakan antigen yang terkonjugasi dengan fluorescence speeds. Material yang digunakan dalam percobaan ini antara lain Human Peripheral Blood Mononuclear Cell atau PBMC yang diisolasi dari 40 ml darah dengan cara sentrifugasi. Selain itu, digunakan pula beberapa kultur sel, yaitu sel line MDA-MB231, sel line SP20MOV18, sel line XP293F, dan sel line IGROV1. Protein yang berperan sebagai antigen dalam percobaan ini antara lain FR-alpha, HER2, antigen pada permukaan sel melanoma SK-MEL28, dan antigen dalam PBMC. Selain itu, digunakan pula P vitro Higro 1 yang akan digunakan dalam pengkloningan. Metode yang dilakukan dalam percobaan ini diawali dengan penyiapan sel yang akan digunakan untuk produksi antibodi monoklonal, penyiapan fluorescent bead yang berupa fluorescent bead telabesi avidin atau streptavidin, pengkoplingan antara protein rekombinan FR-alpha dan HER2 dengan fluorescent bead, pengecekan apakah protein FR-alpha atau HER2 terikat pada permukaan bead dilakukan dengan mengaitkan antibodi spesifik untuk FR-alpha atau HER2 pada bead yang terkonjugasi, dan selanjutnya dilakukan flow cytometry. Lalu, dilakukan pengkoplingan bead terkonjugasi FR-alpha atau HER2 dengan sel pengekspresi MOV18 atau antibodi anti-HER2. Kemudian, dilakukan penyortiran sel pengekspresi IgG MOV18 yang mengikat bit terkonjugasi FR-alpha dan sel pengekspresi anti-HER2 yang mengikat bit terkonjugasi HER2 menggunakan 96 well plates. Dilakukan pemisahan antigen, bit, antibody dengan menggunakan buffer lysis, lalu amplifikasi daerah variabel Ig rantai berat dan rantai ringan menggunakan PCR. Terakhir, dilakukan pengkloningan daerah variabel Ig rantai berat dan rantai ringan menggunakan polimerase incomplete primer extension atau PIPE ke dalam P vitro Higro 1 yang mengandung konstan region antibodi manusia. Kemudian hasil dan pembahasan dibagi jadi dua, yaitu alur kerja metode yang dikembangkan dan reaksi antigen antibodi dari metode yang dikembangkan. Yang pertama, alur kerja untuk mengidentifikasi antibodi single cell dengan cara antigen yang dikonjugasikan menggunakan fluorescence speeds. Digunakan antigen FCR-alpha yang kemudian akan dikonjugasikan dengan fluorescence speed. Nah, dia akan mengenali secara spesifik antibodi MOV18 yang merupakan anti-FCR-alpha. Selanjutnya akan dideteksi adanya ikatan antibodi antigen dengan flow cytometry dan selanjutnya dipisahkan menggunakan lysis buffer. Kemudian dilakukan reverse transkripsi
lalu diamplifikasi variabel region antibody dengan PCR, selanjutnya cloning menggunakan plasmid yang di dalamnya terdapat konstan variabel manusia, dan dievaluasi antibodi monoklonal yang dihasilkan terhadap antigen spesifiknya. Selanjutnya, berdasarkan hasil flow cytometry dapat dilihat reaksi antigen antibodi dengan metode fluorescent speed. Sebelumnya, antigen telah dikonjugasikan dengan fluorescent speed. Hasilnya berupa antigen FR alpha berikatan dengan MOV18 yang merupakan antibodinya, antigen HER2 berikatan dengan antibodi trastuzumab HER2 spesifik. Antigen dalam PBMC akan mengekspresikan 5-75% antibodi, dan antigen pada permukaan sel melanoma akan mengenali antibodi anti-CSPG4. Kesimpulan dari paper yang kami baca adalah sel B yang mengekspresikan antibodi dalam darah manusia dapat dikenali oleh antigen yang terkonjugasi fluorescent speeds secara spesifik dengan deteksi flow cytometry, dan selanjutnya digunakan untuk memproduksi antibodi monoklonal. Selanjutnya kami akan menjawab daftar pertanyaan yang telah diberikan. Pada paper membahas beberapa reaksi antigen antibodi, namun yang kami tangkap pada paper lebih menekankan fokus pada reaksi antigen FR alpha dan antibodi MOV18. Jawaban nomor 1, protein yang digunakan adalah FR alpha. FR alpha merupakan protein yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang dihasilkan oleh sel tertentu dari manusia. Jawaban nomor 2, antibodi yang digunakan adalah MOV18. MOV18 dihasilkan oleh manusia atau tikus. Jawaban nomor 3, sel B line yang digunakan sebagai sel pengekspresi antibodi akan mengekspresikan BCR yang larut dan terikat membran dari antibodi manusia atau tikus simerik. Kemudian antigen dikonjugasikan dengan fluorescent speed menggunakan streptavidin atau avidin. Antigen yang digunakan adalah FR alpha. Antigen fluorescent speed akan mengikat antibodi MOV18 yang kemudian diidentifikasi dan diisolasi dengan flow cytometry langsung ke dalam mikroplet yang mengandung buffer lysis. RNA sel tunggal yang dilepaskan lalu dikonversi menjadi cDNA menggunakan reverse transcription, kemudian amplifikasi variable region antibody dengan PCR. Selanjutnya dikloning pada plasmid yang berisi konstan region antibody manusia. Antibodi monoklonal yang terbentuk dievaluasi reaksinya terhadap antigen yang spesifik pada manusia. Jawaban nomor 4, antibodi yang digunakan dalam paper termasuk antibodi monoklonal karena spesifik mengenali satu antigen. Jawaban nomor 5, cara mengukur reaksi antigen antibodi pada paper dilakukan dengan menggunakan flow cytometry. Jawaban nomor 6, FR alpha dan HER2 dikonjugasikan dengan fluorescent speeds yang kemudian akan berikatan dengan antibodi masing-masing. FR alpha akan berikatan dengan MOV18 IgG dan HER2 akan berikatan dengan trastuzumab HER2 spesifik. Antigen dalam PBMC dikonjugasikan dengan fluorescent speeds. 5-75% antibodi terekspresi saat sel B terdapat pada frekuensi tinggi pada darah manusia. Antigen pada permukaan sel melanoma dikonjugasikan dengan fluorescent speed yang kemudian akan mengenali anti-CSPG4. Jawaban nomor 7, kesimpulan dari reaksi adalah sel B yang mengekspresikan antibodi dalam darah manusia dapat dikenali oleh antigen yang terkonjugasi fluorescent speed secara spesifik dengan deteksi flow cytometry dan selanjutnya digunakan untuk memproduksi antibodi monoklonal. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada perkataan dan juga pemahaman yang salah. Kami ucapkan terima kasih.